Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kembali kita bersua di dalam live streaming ibadah yang kita lakukan hampir setiap minggu seperti ini. Saudara-saudara, hari ini tanggal 12 bulan Juli, hari Minggu, biarlah kita menikmati hari Sabat di mana kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tentu salam dari Singapura juga untuk saudara-saudara yang di luar Brastagi maupun di Brastagi. Saya percaya jemaat yang saya kasihi, yang semua hadir pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hari ini sebelum saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau cerita seperti ini. Ada orang kaya, dia melihat dari jendela. Kemudian dia lihat ada orang miskin ketika dia mengutip sampah dari tong sampah. Dan kemudian dia katakan, Tuhan terima kasih bahwa aku tidak miskin. Kemudian orang miskin ini melihat ada orang telanjang di sana. Dia katakan, Tuhan terima kasih, aku nggak sakit jiwa. Kemudian orang yang telanjang ini, yang kurang pakaian, dia melihat ada ambulans yang melewati dia. Dia katakan, Tuhan, saya berterima kasih bahwa saya tidak sakit. Kemudian orang sakit ini ada di rumah sakit. Ketika dia melihat orang meninggal di kamar mayat, dia katakan, Tuhan, aku berterima kasih bahwa aku tidak mati. Saudara tahu kan, kalau kita sudah mati, berarti kita tidak bisa bersyukur kembali kepada Tuhan. Jadi dalam cerita ini ada 3 hal kalau kita mau memperoleh hikmah yang luar biasa. Pertama, kita harus melihat orang sakit, ya. Tentu kita bersyukur karena kita sehat. Kedua, ketika kita sudah pergi ke rumah sakit, kemudian kita pergi ke penjara. Ketika kita ke penjara, kita akan bersyukur akan kebebasan itu berharga. Yang pertama adalah kesehatan itu indah. Yang kedua adalah kebebasan itu sangat berharga. Ketiga, ketika kita ke tempat pemakaman orang meninggal, kita akan sadar apa yang kita pijak ini, tanah ini satu hari akan menjadi atap bagi kita sendiri. Hidup itu tidak akan ada artinya lagi. Jadi, marilah kita coba belajar mengucap syukur dalam banyak hal sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan hadir dan memberkati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mulai Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, sebab sekalipun kami tidak melihat Engkau, tapi firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Apalagi mulut kami sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan menaruhkan roh-Nya dalam hati kami, dan kami memanggil Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Biarlah Tuhan hari ini, mereka yang lagi takut, Tuhan memberikan keberanian. Mereka yang lagi khawatir, Tuhan memberikan iman. Mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Mereka menjadi sembuh. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dan biarlah Engkau berfirman kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab hanya 1 ayat hari ini. Kita baca dari Mazmur 127 ayat 1 yang selalu kita dengarkan, tapi hari ini saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dimulai seperti ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha pengawal berjaga-jaga. Berarti 2 hal. 1,
jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, maka sia-sialah usaha membangunnya. Jikalau tidak Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah dikatakan pengawal yang berjaga-jaga. Saudara-saudara, kita selalu baca ayat ini, tapi kita kadang-kala tidak melihat ke dalamnya siapa yang menjadi penulis di dalam Mazmur ini. Ternyata kita perhatikan bahwa yang menulis ini adalah Raja Salomo, anaknya Daud. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita akan diberkati ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan. Ketika dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota itu, maka sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga di kota itu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, ternyata ini dibangun, artinya Salomo yang menulisnya. Sementara ayah Salomo adalah Daud. Daud itu kita tahu firman Tuhan mencatat dalam bahasa Inggris, saya senang sekali dikatakan, he is a man after his own heart. Artinya Daud menjadi hatinya Tuhan sendiri. Kedekatan dia kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dia selalu memuliakan Tuhan, dia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Waktu dia mengembalakan kambing domba, dia akan melihat ke langit. Mungkin dia katakan, langit adalah tempat engkau bertata, bumi adalah tumpuan kakimu, langit menceritakan kemuliaanmu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan hari ini, maksud pada Daud, karena dia tahu Salomo itu adalah seorang yang begitu luar biasa hikmatnya. Dan kalau kita perhatikan, waktu Salomo dikunjungi oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan apa kepada Salomo? Sekarang Salomo bukan minta kekayaan, bukan untuk membunuh musuhnya, tapi dia minta hikmat. Nah, ketika hikmat dikasih oleh Tuhan kepada Salomo, dia luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi hikmat Salomo. Dia bisa membangun rumahnya, sebuah kerajaan, dan kemudian dia membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara, karena itu saudara, maka Raja Daud menasihatkan dia untuk mengandalkan Tuhan. Nah, kalau ayat ini disamakan, saya mau katakan ayat ini bisa disamakan dengan Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara, ini betapa pentingnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Dimulai dengan apa saudara? Berbicara tentang rumah. Dan rumah itu seharusnya dibangun oleh apa? Dengan Tuhan, dengan doa, dengan minta petunjuk daripada Tuhan. Dan kita selalu mengatakan, bukan aku yang membangunnya, tetapi Tuhan yang membangunnya. Maka hidup kita akan menjadi berbeda dan sangat diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi kita sebagai orang percaya di Gereja Elim hari ini, khususnya sebagai jemaat Tuhan, saya rindu sekali supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena ini penting, saudara-saudara, karena kita punya kecenderungan memakai dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Kadangkala kita kehilangan Tuhan di dalam hidup ini. Kita selalu dikacaukan dengan segala pernyataan-pernyataan, kemudian kita mulai memakai kekuatan manusia. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat kepada hal yang berikut adalah bahwa cerita ini membangun rumah, kita bandingkan dulu dengan pembangunan bait suci. Yang kalau kita ke Israel, ke Yerusalem, kita lihat ada reruntuhan bangunan bait suci. Kita kemudian dilihat di situ ada dum. Kemudian juga kita masuk ke dalam terowongan, kita lihat ada bait suci di sana. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, di situ dikunjungi oleh banyak orang. Dan kami berkali-kali melihat banyak orang berdoa, termasuk orang Yahudi dari berbagai tempat akan mengunjungi situs ini dan mereka melihat kemuliaan Tuhan.
Saudara, saya mau sampaikan begini, bahwa kalau kita baca kepada firman Tuhan, pembangunan rumah itu dimulai dari kerinduan seorang Daud, saudara. Dia rindu karena dia tinggal di istana sementara tabut Tuhan itu tinggal di tenda-tenda atau dikatakan di kayu aras seperti itu. Nah, Daud katakan seperti ini dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 2. Dia berkata gini, "Berkatalah Raja Daud kepada Natan, lihatlah aku diam dalam rumah Tuhan dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Jadi dia merasa, waduh, Tuhan ada di sana, kemudian saya tinggal di istana, seperti itu. Maka dia punya kerinduan untuk membangun rumah itu. Namun Tuhan tidak izinkan dia yang bangun. Tuhan mau supaya anaknya Salomo yang membangun rumah itu. Nah, saudara, ketika kita melihat kepada firman Tuhan, maka di dalam ayat 5, ketika Natan katakan, boleh kau bangun, tapi terus Tuhan katakan kepada Nabi Natan, jangan dia yang bangun, tetapi yang bangun itu adalah Raja Salomo. 2 Samuel pasal 7 ayat 5 berkata seperti ini, "Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami." Saudara perhatikan di sini, sehingga inilah yang merupakan kerinduan ayahnya Raja Salomo. Dia yang pertama mengambil inisiatif, tetapi Tuhan menyuruh Salomo untuk membangunnya. Jadi ada banyak nasihat kepada Raja Salomo dari Raja Daud. Saya yakin sekali, saudara, ketika kita ada di Brastagi maupun kita ada di luar sana, kita mengandalkan Tuhan, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai saudara lewatkan doa kepada Tuhan, menyanyi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Setiap hari saudara mulai mengandalkan Tuhan, itu akan membuat hidup saudara dan saya menjadi berbeda, dan Tuhan akan senang ketika kita mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika kita lihat apa yang terjadi ketika mengandalkan Tuhan, ternyata ada kemuliaan Tuhan yang turun dalam rumah Tuhan itu. Kita bisa baca di dalam 1 Raja 8 pasal 8 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. "Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan." Ayat 11 berkata, "Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan." Ketika kita perhatikan, ketika umat Tuhan mengandalkan Tuhan, maka ada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita sangat penting, saudara, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa itu, saudara, kita mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Saya berdoa untuk setiap kita, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, kita terus-menerus minta ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita lihat dengan kemajuan media sosial, kemudian segala sesuatu yang munculan, dan ini coba mengambil Tuhan dari kehidupan kita. Tapi sangat diberkati kalau di saat-saat seperti ini kita terus mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berbeda, saudara. Makanya rumah Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Salah satu rumah Tuhan, kita perhatikan kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, saudara-saudara, kalau kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Kedua, jangan keraskan hati kita. Dan jangan kita berjalan terus-menerus seperti itu ke itu saja. Nah, saya mau percaya, saudara, di dalam kehidupan kita ini perlu mengandalkan Tuhan agar kita dipenuhi dengan kemurahan, kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat misalnya di dalam 1 Samuel 4 ayat 21, ya, muncul satu kalimat, yaitu namanya Ikabod. Saudara, di sini, saudara,
mengerti apa artinya Ikabod. Di dalam keluarga Imam Eli, mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 21, di situ dikatakan, ia menamai anak itu Ikabod. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas karena mertuanya dan suaminya. Perhatikan saudara-saudara, mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka melakukan sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan. Berapa di antara kita hari ini? Saudara-saudara, ketika kita berjalan dalam Tuhan, keluarga kita diberkati. Baru-baru ini saya telepon ke Brastagi, saudara. Kemudian saya tanya beberapa saudara pelayan Tuhan. Dia kata, Pak, anak kami sekarang udah lebih bagus. Nilainya bagus. Kemudian karakternya bagus. Wah, hati saya senang sekali. Semangat, saudara. Karena kita bisa melihat ada kemuliaan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh pengharapan. Saya mau katakan, saudara-saudara, kita semua masuk ke rumah Tuhan. Kita semua menjadi keluarga Tuhan. Kita semua menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika kita berjalan terus, walaupun sulit, saudara, kita suka mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Memang, saudara, kita tidak lihat Tuhan, tapi kita lihat firman Tuhan. Kita tidak melihat, saudara, ada Yesus datang secara fisik, tapi kita melihat ada saudara-saudara kita seiman yang hadir dalam gereja, dan kita akan dipenuhkan dengan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan, apa yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita? Jangan hal-hal kecil langsung dibawa ke dalam hati kita. Ini satu masalah, saudara. Saya tidak tahu mau bilang apa di Brastagi, Tanah Karus. Sedikit-sedikit bisa tersinggung, luka hati. Tetapi saudara, ketika saudara mau jaga kemuliaan Tuhan, saudara harus cepat punya satu saudara, kemampuan untuk menjaga diri dengan bagaimana? Dengan punya kasih, saudara, dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, saya mau sampaikan, di dalam rumah Tuhan itu kita harus selalu datang dan kita akan melihat ada kasih, ada pengampunan. Itu penting, saudara, di dalam kehidupan ini. Tidak sebentar-sebentar kita mulai, saudara, buat masalah atau segala sesuatu yang menimpa dalam hidup kita. Kita merasa, aduh, bebanku berat kali, saudara. Kalau beban kita berat, Matius 11 ayat 28, firman Tuhan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dikatakan seperti itu. Jadi dalam rumah Tuhan itu ada firman Tuhan, ada masalah, itu bisa diambil dari kehidupan kita karena kita langsung berbalik kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Nah, saya katakan istilah gini, saya tulis kepada kita semua beberapa hari yang lalu, yaitu rumah yang sudah siap dihuni atau rumah yang tetap diperbaiki. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, saya bersaksi, ada orang bersaksi kepada saya di Singapura. Satu keluarga ini bukan orang Kristen. Keluarganya kacau. Anaknya 2 dikatakan otis. Dia jadi bingung, saudara. Ada 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan kalau saya tidak salah. Dan saudara, mereka cari jalan keluar. Mereka pergi kepada peliat, mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke dewa-dewa. Tetapi dia katakan rumah itu semakin kacau di dalam rumah tangganya. Tapi satu hari, saudara, dia menemukan ada selebaran undangan. Ada orang mengatakan, datanglah, kami sedang mengadakan Paskah atau juga Jumat Agung, Good Friday. Akhirnya dia rasa perlu dia menghadiri sana. Ketika dia pergi ke gereja itu atau ke rumah Tuhan,
dia merasakan hatinya damai, hatinya tenang. Dia merasakan satu kesejukan di dalam berada di rumah itu. Tahu saudara apa yang terjadi? Akhirnya saudara, satu keluarganya dibawa ke gereja. Dan dia mulai merasakan ada ketenangan dalam jiwanya. Dia mulai merasakan ada damai. Kemudian dia melihat pelayan-pelayan Tuhan sudah siap pada waktu itu membuat seluruh keluarga ini datang menyembah kepada Yesus. Berapa di antara kita sebut diri kita pelayan Tuhan? Berapa di antara kita sebut adalah pemimpin-pemimpin pelayan, tapi masih gampang tersinggung, masih gampang terluka. Saudara-saudara, ini perlu sekali kita perhatikan kepada kepada panggilan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah memang tidak kita lihat, tapi Dia hadir. Kita bisa berdoa, kita bisa minta tolong kepada Dia. Tapi saudara, kita selalu melihat kepada bentuk fisik manusia daripada Tuhan yang tidak kita lihat, tapi Dia hadir. Saudara-saudara, istilah rumah renovasi atau juga rumah diperbaiki, saudara, itu nggak siap dihuni. Sebab setiap kali kita perhatikan rumah direnovasi, terus ada debu di dalam, ada batu-batu, saudara. Kemudian saudara, ada paku-paku yang tersebar di atas lantai, saudara. Gimana bisa dihuni? Kalau kita tinggal di kamar, debu terbangan, kemudian kita batuk. Kemudian saudara, ketika ada orang datang mau jalan, saudara keluar, tidur tinggal di rumah untuk dihuni, ternyata ada paku kena kakinya, saudara. Kemudian dia keluar harus saudara dengan pincang. Saudara, ini rumah belum siap. Tapi saudara perhatikan, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita itu misalnya sebagai pelayan Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan, kita semakin dewasa. Ketika ada masalah, ketika ada beban berat, Yesus katakan, bukankah Yesus secara gamblang katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ini perbedaan rumah yang belum siap. Tapi kalau rumah yang sudah siap dihuni, itu berbeda, saudara. Saya mau ceritakan kepada kita semua, kalau rumah yang sudah siap, dia itu sangat dewasa. Gimana, saudara? Dia kalau dilukain, dia mempraktekkan firman Tuhan. Dia tidak bilang gini, oh aku diceritakan dari belakang, aku ngomongin sama orang. Ini apa bedanya, saudara, kalau kita dengan orang dunia? Saya tidak mengerti kok kapan anak-anak Tuhan bisa menjadi dewasa. Asal ada sesuatu curiga, ada sesuatu tersinggung. Bukan mengatakan dan mempraktekkan firman Tuhan di dalamnya, saudara. Kapan Tuhan membentuk saudara? Kalau saudara tetap sama, misalnya, kalau disinggung, kemudian luka, kemudian marah. Bukan, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Mazmur pasal 119 ayat 71. Apa dikatakan oleh Daud? Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi kapan kita itu dibentuk? Kapan kita diproses? Saudara, selalu saya mau katakan ketika kita izinkan, kita diproses, kita akan melihat berkat Tuhan. Salah satu hal yang selalu saya ada di Singapura, kadang-kala mertua saya, saudara, kadang tahapa dia bisa ngamuk, dan kemudian saya katakan kepada anak-anak saya, kepada istri saya, ya sudahlah, mungkin ada roh jahat yang mengganggu dia, kita ampuni, nanti akan jadi baik. Ya betul, saudara, akhirnya dia jadi baik. Saya semakin dewasa, saudara, karena pada saat saya ada masalah, saya mempraktekkan firman Tuhan. Dan saya coba membiarkan. Saya tidak meresponi. Kalau saya meresponi, saudara, akhirnya saya tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ketika saya memakai firman Tuhan, maka saya sendiri diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, saudara, bahkan kalau ada masalah, dia bisa melihat, dia bisa mengatakan rumah yang siap dihuni. Oh, ini pekerjaan setan, bukan pekerjaan manusia. Dia bisa katakan gitu. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat,
roh-roh yang tidak kita lihat. Perhatikan saudara-saudara, dia mengutip saudara firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya selalu mengingatkan kembali kepada kita bahwa musuh kita itu iblis, bukan darah dan daging. Apalagi saudara yang menjadi pelayan Tuhan, dalam pujian, penyembahan, kita itu harus mempersiapkan diri kita. Karena kita sedang mengambil posisi Lucifer, saudara. Dan di situ akan muncul berbagai masalah. Namun, saudara-saudara, kalau kita mengerti, kita harus minta Tuhan, tolong saya, bungkuslah aku dengan darah Yesus, dan jagailah hidup saya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengerti ini, iblis selalu mengambil keuntungan. Kalau kita lihat Lukas pasal 4 ayat 13, iblis menunggu waktu yang baik untuk menyerang saudara. Saya mau sampaikan kepada kita semua, rumah yang dapat dihuni begitu dia difitnah, begitu dia dilukain, kemudian dia mempraktekkan firman Tuhan. Dia akan katakan seperti doa Bapa kami, Bapa ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dipraktekkan terus. Ketika firman Tuhan dipraktekkan, maka itu dia semakin diberkati, dan juga kehadiran dia di rumah Tuhan semakin lebih baik. Karena saudara? Rumah itulah yang dirindukan oleh banyak orang. Bayangkan saudara, di berbagai tempat itu ada masalah, ada bunuh diri, tetapi saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, itu semua akan diubahkan. Adik saya kadangkala saya selalu nasihati dia. Belakangan ini dia pula menasihati saya, menghiburkan saya. Dia katakan, ya sudah, kita doakan saja, jangan meresponi. Wah, saya pikir kamu udah dewasa, haleluya. Karena apa? Dia katakan, saya selalu mendengarkan firman Tuhan. Makanya iman itu timbul oleh karena pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, kemudian di rumah itu ada apa? Di rumah itu dipenuhkan dengan buah-buah Roh Kudus. Apa itu buah-buah Roh Kudus? Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, betapa luar biasa. Ini kerinduan Tuhan. Supaya Tuhan melihat semua kita semakin dewasa. Dan bukan saja hadirat Tuhan yang datang, Tuhan sendiri juga akan datang ke sana untuk melihat dan diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya merindukan sekali saudara, ketika kita melihat saat rumah Tuhan siap dihuni, itu sangat diberkati. Dan rumah Tuhan itu akan dipenuhi dengan orang-orang yang putus harapan, orang-orang yang tidak punya keselamatan dan hatinya gundah gulana. Mereka merasa datang ke rumah Tuhan, itu mereka menemukan pengharapan yang luar biasa. Saudara-saudara, beranjak jadi lebih dewasa, supaya kemuliaan Tuhan itu memenuhi semua kita. Sampai saudara, kadang-kadang nggak usah dengar firman Tuhan, baru memuji Tuhan. Ketika memuji Tuhan, manifestasi roh Tuhan terjadi, saudara. Saya teringat saudara dulu waktu di Hotel Sebaya, kami menyanyi, menyembah Tuhan. Ada seorang ibu, saudara, pada waktu itu dia lari. Saya lihat kemana, dia menuju kepada toilet. Kenapa? Dia katakan, rupanya saudara lagi menyembah Tuhan. Tumor rahimnya keluar jatuh, saudara. Itulah hebatnya kuasa Tuhan ketika kemuliaan Tuhan ada di sana. Ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Saya berdoa saudara, hal ini bisa terjadi. Semua kita, saudara, siap dihuni. Hadirat Tuhan ada. Rumah yang kita miliki, apalagi hari-hari ini di masa pandemik ini, kita nggak keluar. Kita selalu berdoa.
keluarga berdoa, saya percaya kemuliaan Tuhan itu akan turun atas setiap kita semua. Haleluya. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayat 21 berkata seperti ini. Di dalam dia tumbuh di seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman. Perhatikan, tempat kediaman Allah di dalam roh. Mungkinkah orang yang gampang sakit hati Tuhan bisa jadikan rumah Tuhan? Mungkinkah orang yang selalu emosi, marah bisa dijadikan rumah Tuhan? Bisa ada kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini Paulus mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Tuhan. Di dalam roh, saudara. Hal yang ketiga, saudara, ini penting. Perhatikan saudara, Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan saudara, gambaran tertanam atau ditanam di rumah Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon korma dan pohon aras. Saudara, ternyata kalau saudara perhatikan, orang yang ditanam di bait suci, mereka digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Pohon korma itu, saudara, dia akan melewati berbagai badai, salju, panas, terik, dan semakin mengalami tekanan, pohon itu semakin berkembang. Itu pohon korma. Kemudian buah kormanya akan memberikan vitamin C, saudara. Pohon aras itu hidupnya di gunung-gunung, saudara. Dia bertumbuh tinggi tapi akarnya sangat dalam, saudara. Sehingga ada angin kencang, dia tidak tumbang. Saudara, orang-orang yang demikian dikatakan semakin tua, dikatakan dia akan semakin segar, gemuk, dan semakin berbuah. Saudara, betapa indahnya bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itu disebut pohon-pohon kebenaran, bukan tumbuh dengan sendirinya, tetapi ditanam oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, supaya engkau diberkati. Saudara, akhirnya Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Saya percaya, saudara-saudara, hari ini Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Semua kita tutup mata dan kita menerima berkat. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah usaha pengawal berjaga-jaga. Bapa, tolong kami semua untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, sehingga kami menjadi terkutuk. Tuhan Yesus, biarlah kami ini Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kemuliaan Tuhan diambil dalam hidup kami, tetapi ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, kami percaya di situ ada kemenangan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, biarlah gereja-Mu hari ini Tuhan, menjadi rumah Tuhan, dipenuhkan Tuhan dengan hadirat-Mu. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa juga, biarlah kami itu siap dihuni, bahwa Tuhan kami tidak lagi gampang terluka, gampang sakit hati, tapi Tuhan kami kalau terluka kami cepat mengampuni, sebab firman-Mu berkata, Bapa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan hari ini
Kami juga kalau ada beban, dan di antara kami kalau ada masalah, ada persoalan, biarlah kami melepaskan masalah itu. Sebab Yesus Kristus katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Yesus, biarlah kami tahu sekali bahwa perlawanan kami bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang sakit, menderita hari ini, mereka disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kalau saudara pertama kali belum mengenal Yesus, ini kesempatan saudara bisa membuka hati dan menerima Yesus. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya dalam hatiku dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa dan pelanggaranku. Hari ini, berilah aku pengalaman baru, hidup baru, lahir baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa terus berdoa, jadi rumah Tuhan yang dapat diuni, dan Tuhan memberkati. Amin.